mulai dari definisi nafkah, sebab wajibnya nafkah, kaedah-kaedah dalam pemberian nafkah, dan beberapa kasus kontemporer berkaitan dengan masalah nafkah keluarga. Misalnya suami kalau mau ngasih orang tua, itu apakah istri boleh cemburu atau tidak? Ketika nafkah suami kurang, termasuk saat ada uang di celana sebelum dicuci. Nah, itu semuanya dibahas di bagian ini. Lalu yang ketiga adalah solusi Islam menghadapi prahara ekonomi dalam rumah tangga. Karena perselisihan soal harta menjadi salah satu penyebab terbesar perceraian. Jadi kalau ada kasus suami penghasilannya kurang atau penghasilannya cukup tapi dia tidak memberi yang cukup untuk keluarganya, untuk istri dan anaknya, bagaimana solusi secara syar'i? Termasuk juga penjelasan ketika suami sama sekali tidak ngasih nafkah ke istrinya. Boleh enggak Pak Ustadz istrinya enggak taat sama suami karena suami enggak ngasih nafkah ke istri? Nah, itu dibahas di poin yang ketiga. Lalu yang keempat, panduan bagi wanita yang ingin aktif bekerja, serta pesan bagi para wanita untuk lebih sabar menetap di rumah. Ini berkaitan dengan masalah wanita karir. 4 ini yang dibahas dalam buku tipis Derita Harta Wanita. Kebalik ya, Harta Derita Wanita, yang insya Allah kalau Anda baca sekali duduk selesai. Sekarang kita langsung memasuki daftar isi. Coba Bapak Ibu bisa lihat ya di daftar isi buku ini. Yang punya buku banyak insya Allah? Punya buku. Baik, segelnya silahkan dibuka ya. Karena itu sudah jadi hak milik. Jadi plastiknya jangan sampai masih terpasang hingga di rumah. Sekarang kita lihat di sini. Kenapa kita perlu belajar tentang masalah motivasi interaksi dengan harta? Karena kita sadar akhirat. Ini bagian yang pertama. Ada apa ketika orang itu sadar akhirat? Dia harus menyadari bahwa dirinya akan dihisab. Dan salah satu yang dihisab adalah masalah harta. Kemudian tentang bahaya rakus harta. Kok setelah saya bawa lompat. Lalu kita membahas tentang yang berikutnya, tentang bahaya rakus dunia. Kemudian berkaitan dengan masalah harapan dan keadaan.